Salam semuanya. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang bertema tentang bersiaplah untuk menyambut kedatangannya kembali. Bersiaplah untuk menyambut kedatangannya kembali. Nah, firman Tuhan yang kita akan pelajari di dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 15. Kitab Wahyu pasal 16 ayat 15. Demikian firman Tuhan, lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Melatar belakangi dalam kitab Wahyu ini, penulis kitab Wahyu ini adalah salah satu murid Yesus Kristus yang dikasihi, yaitu Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini menulis pewahyuan Allah ini di Pulau Patmos, sedang dihukum, sedang dipenjara, menerima hukuman dari pemerintah Romawi. Karena dia tidak mau menyembah kaisar, dia tidak mau menyembah para dewa-dewa orang-orang Romawi, karena dia mempertahankan imannya. Baik, tema saya tadi awalnya yaitu bersiaplah untuk menyambut kedatangannya kembali. Ada kata bersiaplah. Kata bersiaplah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah menyiapkan atau mengatur. Menyiapkan atau mengatur segala sesuatu yang harus disiapkan. Menyiapkan atau mengatur segala sesuatu yang harus disiapkan. Hal apa saja yang harus kita siapkan? Di dalam hal ini, satu ayat ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Dalam satu ayat ini ada 3 poin, ada 3 hal yang saya akan sampaikan. Pertama, orang yang berbahagia, dia yang berjaga-jaga. Orang yang berbahagia, orang yang bersiaga, dia yang berjaga-jaga. Seperti bunyi di ayat yang ke-15b. Dalam hal apa saja yang kita harus jaga-jaga? Pertama, kita harus jaga iman kita. Kita harus jaga iman kita, saudara. Kalau kita tidak jaga iman kita, kita mudah rapuh, kita mudah diobang-ambingkan oleh keadaan hidup ini. Mulai dari perekonomian, mulai dari keluarga, mulai dari segala sesuatu, sehingga bisa saja kita meragukan iman kita. Mari kita jaga iman kita. Mari kita jaga iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Mari kita andalkan Dia saja sebagai jawaban kehidupan pergumulan hidup kita. Mari kita bergantung iman kita kepada Yesus Kristus agar pribadi kita berkenan di hadapan Allah. Baik. Selanjutnya, hal apa saja yang kita berjaga-jaga? Selanjutnya kita harus setia. Tanpa kesetiaan kita akan berlaku serong. Oleh sebab itu, mari kita setia kepada firman Allah. Mari kita setia berdoa. Mari kita setia melakukan firman Allah. Mari kita setia apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Kita setia mengampuni, kita setia mengasihi, kita setia berbuat baik, kita setia melakukan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kata kesetiaan ini berbicara tentang proses atau waktu yang terus menerus. Mari kita jaga kesetiaan kita di hadapan Allah. Selanjutnya, hal apa saja yang harus kita berjaga-jaga agar kita tidak mempersiapkan menyambut kedatangannya, agar kita tidak ketinggalan. Ya. Selanjutnya, hal berjaga-jaga ini selanjutnya taat kepada Allah. Mari kita taat kepada Tuhan. Mari kita taat kepada firman Allah. Mari kita taat apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita taat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, yang Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan firman-Nya. Mari kita taat hal-hal yang positif dalam hidup kita. Mari kita taat kepada firman Allah, sehingga kita taat menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang bijaksana, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua, orang yang berbahagia, orang yang bersiap, dia yang memperhatikan pakaiannya. Itu bunyi di ayat ke-15b. Pakaian secara umum itu digunakan sebagai penutup tubuh atau pelindung tubuh dari cuaca panas atau dingin. Maksud saya dalam hal koroniannya ini, dalam firman Tuhan ini, supaya kita memperhatikan pakaian kita, yaitu bicara tentang hal kekudusan hidup. Mari kita jaga kekudusan kita.
Mari kita jaga kudusan pikiran dan hati kita, sehingga kita tidak hidup dalam kecemaran dosa, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang setia, dan menjaga kekudusan kita, sehingga kita tidak mudah tergoncang oleh badai kehidupan yang menerpa kita. Bagaimana kita harus memperhatikan pakaian kita? Kita harus berjaga-jaga atau menolak segala sesuatu pengajaran-pengajaran yang dari luar yang masuk dalam pikiran dan hati kita yang di luar Alkitabiah. Mari kita jangan tergoda, jangan mudah percaya dengan hal-hal yang mengenakan mata kita, yang hal-hal yang mengenakan pikiran kita. Mari kita mempercayai iman kepada firman Allah satu-satunya, sehingga kita bisa membentengi iman kita dengan firman Tuhan, membentengi tubuh kita, membentengi pikiran kita, membentengi kerohanian kita dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah tertipu dengan pengajaran-pengajaran atau guru-guru palsu. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ada akibatnya kalau kita tidak bersiap atau tidak menyiapkan menyambut kedatangannya, yaitu di ayat ke-15C. Akibat tidak bersiap menyambut kedatangannya, ada hal-hal yang kita akan pelajari. Pertama, akan merasa malu yang melebihi malu pada umumnya, saudara. Malu yang rugi, malu yang dimana kita tidak ada kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Tuhan lagi. Karena ketika Tuhan Yesus datang, kita tidak terdapat setia, kita tidak terdapat taat kepada Allah, dan kita tertinggal, kita merasa malu. Kita orang percaya dari kecil, dari lahir sampai umur kita sekarang, kita tidak terangkat, kita tidak bersama Yesus di surga, kita akan merasa malu, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita menjaga iman kita agar kita tidak disebut orang yang malu atau orang yang malang. Selanjutnya, kalau kita akibat tidak menyiapkan diri, kita akan tertinggal. Yang meyakinkan adalah Yesus berkata, "Aku akan datang kembali kali kedua untuk menyambut, menyongsong, mengambil orang-orang percaya di bumi." Oleh sebab itu, ketika kita menjaga iman kita menjaga kesetiaan kita taat kepada Tuhan, kita menjaga kudusan kita tidak mudah terombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran palsu, kita tidak akan tertinggal, kita akan masuk dan terangkat bersama Bapa di sorga. Kalau kita tidak melakukan hal itu semua, kita akan rugi dan tertinggal. Selanjutnya, akibat tidak bersiap atau menyambut kedatangannya, kita akan binasa. Orang itu akan binasa kalau tidak bersiap-siap, kalau tidak menyambut kedatangannya, kalau tidak menjaga diri, kalau dia tidak menjaga imannya, dia akan mengalami kebinasaan yang kekal. Kebinasaan yang kekal itu adalah kematian kedua yang kekal, yang tidak ada habis-habisnya penderitaannya. Jadi Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kesimpulan dalam firman renungan saya ini adalah kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ia berkata dalam firman Tuhan tadi, ia datang seperti pencuri. Jika orang-orang percaya larut dan tidak berjaga-jaga, akan mengalami kerugian yang sangat-sangat dalam. Tapi jika kita tetap setia kepadanya, maka kita akan disebut orang-orang yang berbahagia. Mari kita mempersiapkan iman kita, mari kita tetap setia, mari kita tetap taat, menjaga kudusan, sehingga ketika dia datang kali kedua, kita terdapat orang yang disebut berbahagia. Amin. Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.